Oke, jadi mengenai relasi dan fungsi. Oke, jadi relasi dan fungsi. Apa bedanya? Nah, yang pasti di dalam sebuah relasi ada dua field yang kita perlu tahu, gitu ya. Jadi yang pertama kita sebut dengan domain, yang kedua kita sebut dengan codomain, ya, atau daerah asal sama daerah hasil. Oke, coba kita lihat di sini. Ini domain sebelah kiri, ini codomain, ya. Atau kita sebut ini bayangan, ini eh, X-nya atau X-nya ya, X-nya atau dia disebut dengan utamanya ya, rumahnya. Terus kita tahu ini biasa X, ini fx atau Y, bebas ya. Ini biasa kamu pakainya fx kalau kau lihat dari soal-soal. Domain itu daerah asal, oke, bukan utama, daerah asal. Oke, jadi yang namanya relasi itu dia yang penting ada domain, kodomain dan ada arah-arahnya dengan dengan hubungan yang nggak ada aturan. Jadi mau begini ya, sini ke sini, sini ke sini, ini terus ini ke sini ya. Udah stop begini aja atau mau begini, mau silang-silangan, suka-suka nggak ada urusan. Itu namanya relasi. Nah, tapi kalau fungsi ada syaratnya ya. Jadi relasi itu segala macam yang penting ada domain, kodomain, sama udah gitu doang, sama arahnya satu atau dua gitu terserah ya, sama hubungannya gitu. Oh, domain, ini domain ya, yang penting ada tiga ini udah aman. Nah, sedangkan kalau fungsi dia harus unik kiri ya, apa sebut unik kiri. Unik kiri itu apa? Jadi kayak gini loh, yang sebelah kiri itu anak ya. Jadi sifat ini fungsi ya sekarang ya. Kalau relasi mah apa aja, semua relasi, semua fungsi pasti relasi, tapi nggak semua relasi itu fungsi. Nah, kalau fungsi aku sebutin UKI tulisnya atau unik kiri. Jadi ini kan X, ini Y gitu ya, atau fx. Nah, sifat domain unik kiri sama total kiri. UKI, toki gitu. Aku selalu hafalinnya begitu ya, paling enak sih. Unik kiri dan total kiri. Ya, nah, unik kiri aku tulis ini kecil-kecil, unik kiri, toki, total, kiri. Enak, enak banget hafalinnya, unik. Pokoknya dia harus unik dan dia harus total. Semuanya harus kena. Ini misalnya gini ya. Oke, titiknya anggaplah A, B, C, D. Paling gampang, kita ngomongin fungsi itu relasi anak sama orang tua. Ya sama mama atau papa, bebas ya. Jadi yang sebelah kiri itu anak, domainnya anak, ini ortunya. Ortu ya mau mama atau papa terserah. Satu anak pasti punya satu doang papanya atau satu orang mama gitu ya. Anak ayah deh, biar enak ya, ayah atau ibu. Satu anak bisa nggak begini, ayahnya ada dua. Wah, nggak mungkin kan? Ya, umumnya atau pastinya, pastinya satu anak pasti punya. Ada nggak anak yang nggak punya ayah? Nggak mungkin, pasti ada. Mau udah meninggal, mau masih ada, mau udah hilang papanya misalnya ya. Tetap ada, pasti ada ayahnya. Begini bisa dong, bisa ya. Jadi ini misalnya ayahnya punya dua anak, si A sama si B, misalnya gitu. Nggak ada masalah ya. Ini begini. Dan setiap anak pasti punya ayah, gitu, punya orang tua. Oh, begini pun juga boleh kalau mau ini. Yang penting semua anak kebagian ayahnya dan pasti satu. Nggak mungkin banyak ya. Tapi beberapa ayah boleh dari berapa, satu ayah boleh dari beberapa anak, gitu. Paham dulu nggak nih logika dari fungsi? Ruby sama Cecah, ngerti ya? Paham. Sip. Jadi yang namanya fungsi itu uki toki, unik kiri, kiri pasti unik, cuma satu, nggak bisa lebih dari satu, dan total semuanya harus kena, gitu. Oke, ini kau kirimin dulu, taruh di Word dulu ya, biar kita bisa sama-sama pahamin. Ini kau merging dulu. Nah, sekarang kita langsung ke soal yuk. Kita coba cek ya soalnya. Dia maunya kayak gimana sih gitu. Stop di yang ini aja deh. Ini dulu ya. Jadi
Oh, hubungannya, rumus-rumusnya ya. Jadi kalau misalnya banyaknya relasi, oke, banyak pemetaan. Oke, banyak pemetaan dari A ke B ya. Berarti rumusnya adalah jumlahnya B, NB ya. N itu jumlah B, pangkat jumlahnya A. Tapi kalau Koko balikin banyak pemetaan dari B ke A, berarti rumusnya NA dulu. Jadi yang kanan pangkat yang kiri, NB. Terus banyaknya relasi one to one atau one on one atau relasi korespondensi satu-satu. Oke. Jadi korespondensi satu-satu itu nggak bisa yang ayah punya beberapa anak. Satu ayah satu anak kayak anak tunggal, anak tunggal, anak tunggal. Atau paling gampang contohnya ini lagu kebangsaan sama bendera. Nggak mungkin sama ya. Ada nggak negara yang sama benderanya? Ada. Indonesia dan Polandia aja kebalik kan. Merah putih sama putih merah. Terus nggak ada negara yang benderanya sama persis 100% nggak ada. Jadi satu banding satu bendera dan negara. Lalu negara dan presiden. Ya nggak mungkin satu negara dua presiden, nggak mungkin. Kalau yang Inggris pun perdana menteri dan raja itu beda levelnya, gitu ya. Jadi korespondensi satu itu kayak satu banding satu, one on one dia, nggak mungkin beda. Jadi rumusnya adalah n faktorial ya. Ini faktorial ya. Faktorial itu artinya dia berkali sampai satu. Ya, misalnya 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Ya, gitu rumusnya. Jadi Oh, kalau yang rumusnya N A kali B, n a kali b maksudnya. kita ada dikasih rumus itu, katanya itu rumus relasi di dalam kurung N sama B, A sama B-nya. Oke, nggak tahu deh. Coba boleh lihat nggak catatannya? Kok nggak pernah ketemu soal itu. Oke, bentar kok. Coba dikirimin ya, aku pengen tahu juga. Oke, jadi Caca tanya, ini pemetaan ya, beda ya. Pemetaan itu ngomongin tentang fungsi, ya. Ini ngomongin tentang fungsi. Kok tambahin aja deh, ya. Ini fungsi. Nah, berikutnya, kalau banyaknya relasi dari A ke B, berarti rumusnya NB dikali NA, ya. Atau N dalam kurung B kali A. Ya, terbalik ya, B kali A. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya akan sama. Kalau B ke A gimana? Sama. Ya, karena kan perkalian, perkalian mau bolak-balik kan sama saja. Ingat ya, bedakan relasi dan pemetaan. Kalau pemetaan ini ngomongin tentang fungsi, ingat. Rumusnya spesifik gitu. Ya, jadi ada berapa banyak relasi kalau kayak gini tadi yang kamu kirim, mana ini ya. Jadi kali aja jumlahnya kalau A, I, U, E, O kan 5. A, I, U, E, O 1, 2, 3, 4, 5. B. Nah, banyaknya relasi dari A ke B ya tinggal kali. Tapi kalau ditanya banyaknya pemetaan dari A ke B, rumusnya pakai yang ini. Ya, pakai yang pangkat ini. Oke, dari A ke B itu NB pangkat NA. Ya, hafalin ya rumusnya aja. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak sampai sini? Oke, good. Nah, pertanyaannya bagus ya, melengkapi ya. Koko juga nggak kepikir. Ini soalnya kalau dikali gampang aja kan. Kalau B ke A, NB, NA kali NB. Dan jawabannya sama. Ini Koko delete, Koko bikin yang baru. Oke, gimana? Ada yang mau nanya sejauh ini? Thank you, Caca. Ruby gimana? Sejauh ini aman? Aman. Oke. Yuk, sekarang kita masuk ke latihan soal. Bebas, kamu mau bikin mana dulu? Tapi saran Koko sih, kita kita tahu dulu daerah-daerahnya ya. Ini kayaknya nggak perlu. Nah, nomor 5 aja mulai. 5 sampai 10 ya. Jadi, Koko akan kasih waktu 10 menit bahas, 10 menit bahas. Gitu aja ya biar cepet ya, biar kamu ngerasain juga ngerjain soal. Oke, ini terus ini ada markingsnya tapi markingsnya nggak usah dipikirin lah. Oke.
Jadi bayangan itu Y, asli itu X gitu ya. Nggak harus X sih, bisa A juga. 9-10 nanti deh. Oke, nanti kau akan bahas. Coba kamu bikin dulu sekitar 5 menit deh, atau 10 menit ya. Kau ke pause. Kau kan pakai warna biru untuk lihat atau untuk jawabannya ya. Dikasih tau bayangan dari daerah asal fungsi f titik 2x sebenarnya nih. Ini cuma masalah pembahasan doang. Sebenarnya gini doang. Oke, tentukan daerah hasil. Dia bilang X lebih kecil dari 5 bilangan asli. Berarti X-nya bisa ada macam-macam. Bilangan asli itu mulai dari 1, ya, 2, 3, 4. Jadi masing-masing butuh penyelesaiannya. Paham ya? Jadi kalau ditanya daerah aslinya, bilang asli mulai dari 0 atau 4 ya? Bentar, tahu salah nih. Bentar ya, bilangan asli. Ya, mulai dari 1 ya. Nggak ada 0. Kalau 0 namanya cacah. Ya. Oke, berarti kalau X-nya 1, berarti fx-nya berapa gitu. F1 berapa gitu kan. F2 berapa, F3 berapa, F4 berapa gitu aja. Ya, jadi tentukan daerah hasilnya. Hasil itu fx. Jadi 3 dikali 1 min 1 ya. Masukin sini X-nya jadi 1. Treatmentnya beda. Ini 2, 3, 4. Ya, kalau nggak ngerti tanya ya ini ya. Ini masih mudah sekali. Oke, jadi harusnya sih kalian bener ini. Jadi cuman mungkin loh kok jawabnya banyak. Memang karena kan dia dari kecil dari 5. 4 5 nggak boleh ikut. Ini 2, ini 5, 8 tambah 3 aja ya 11. Oke. Jadi jawabannya fx adalah 2, 5, 8, 11. Ini jawabannya. Oke. Nah, yang 6 juga sama saja. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 2 dengan bayangan 2. Ya, jadi x-nya kamu masukin 2. F2 gitu. 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 2. Asik ya? Ini mudah sekali kalau kamu bisa logikanya udah aman. Jadi ini masalah logika. Kalau udah penyelesaian mah tinggal selesai aja, hajar, masuk. Oke, 8 min 2, 6. Gitu. Nah, ini dia. Nomor 7, hati-hati. Peta dari P adalah 5. Jadi yang P-nya siapa? X-nya. Ya. Berarti FP-nya 2 kali P min 3, nilainya 5. Jadi 5 sama dengan 2P min 3. Gitu. Ya. Jadi peta itu hasil akhirnya. Y-nya itu 5 nilainya. Bisa ngikutin nomor 7? Jadi kerja terbalik. Bisa ya? Berarti 5 plus 3 sama dengan 2P ya. Kamu kan pindahin 3-nya tuh ke sebelah kiri. Pindah jadi plus. Ya sudah berarti 8 sama dengan 2P. Ya udah kamu bagi 2 ya, P sama dengan 8 bagi 2. 4 nilainya. Ya nilai P yang kita cari. Oke. Ini stepnya kamu taruhin ke kanan. Nah, lihat nomor 8. Diketahui fungsi fx sama dengan ax. Fx sama dengan ax. Oh, biru lupa. Ya. F min 2 sama dengan 3. Tapi kita harus ganti dulu. X-nya jadi min 2. A dikali min 2. Nilainya 3. Gitu. Ya. F min 2 itu kan min 2x. Min 2A berarti ya. Atau A dikali min 2. Tulis min 2A sama dengan 3. A sama dengan 3 per min 2. Atau boleh kamu tulisnya juga min 3 per 2 atau min 1,5. Terserah ya. Kamu boleh bikin dari mana saja. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak nih? Caca, Ruby? Enggak. Nggak ada ya? Caca gimana? Bisa ngikutin? Bisa. Oke. Ini kayaknya dari guru kamu udah begini ya. Harusnya udah sesusah ini. Bukan sesusah, selevel ini lah. Gitu ya. Oke, kita lihat yang nomor berikutnya. Sebenarnya ini kamu udah ada, tapi kamu copy paste aja lagi biar enak di print screen. Biar lebih mantap. Oke, kita split aja. Taruh di atas. Sama yang ini taruh di bawah aja. Nah, kita coba diskusikan ini. Pada pemetaan fx sama dengan ax plus b, fx sama dengan ax plus b
F2 sama dengan 3 dan F3 sama dengan 5. Jangan digabung-gabungin ya. F2 sama dengan 3. F2 sama dengan 3, tapi jangan tulis 3 dulu. Ingat ya, kalau dikasih tahu begini, jangan tulis 3. Ikutin atas. A dikali 2 plus B. Ya. Lalu F3, A dikali 3 plus B. Nah, lupa tadi F2 sama dengan 3 ya. Masukin sama dengan 3, ini sama dengan 5. Oke, F2 sama dengan 3, F3 sama dengan 5. Jadi kita bisa sederhanakan. 2A plus B sama dengan 3 untuk yang pertama ini. Yang kedua 3A plus B sama dengan 5. Nah, lanjut kita langsung proses. Ini kita menggunakan metode yang namanya eliminasi. Kita buang satu, yaitu B-nya yang kita buang. Nah, minus aja langsung. Oke. 2A dikurang 3A, jawabannya adalah min A. B dikurang B hilang, sama dengan 3 min 5 min 2. Langsung gampang A-nya adalah 2. Nah, setelah kamu dapat A-nya 2, nggak boleh selesai. Kita harus cari B-nya sampai dapat. Komplit dulu A dan B-nya. Masukin ke either salah satu ya. Mau yang pertama atau yang kedua. Aku pasti lebih suka yang pertama ya. Karena yang pertama itu jauh lebih gampang masukin. Angka lebih kecil. 2A plus B sama dengan 3. Berarti B sama dengan 3 dikurang 4. Ya, ini kan 4 nih. Minus. Jadi min 1 deh. Hajar aja langsung ya. Berarti fx-nya kita langsung tahu. Kan fx-nya adalah ax plus b. Ya, a-nya kita dapat 2, 2x min 1. Gitu ya. B-nya kamu pindah-pindahin aja nih. A dan B kamu masukin ke dalam sini. Nah, yang ditanya bukan itu. Capek sih ini. Yang ditanya adalah F1. Oh ya, sudah masukin aja F1. Ah, yang penting ayo udah ada. 2 kali 1 min 1. 2 min 1, 1 jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Susah sih ini. Susah. Eliminasi supaya B-nya hilang. Aman? Nggak ada? Kalau nggak ada, aku lanjut nih. Ya. Caca gimana? Mau nanya? Enggak kok. Ya, oke. Nah, ini yang nomor 10 tantangan. Mungkin nggak dikasih di soal. Mungkin nggak ada di soal kamu. Tapi ini standar UN. Ya. Diketahui fungsi fx adalah x pangkat 3 min 3x plus a, dan memiliki peta yang sama untuk x sama dengan 1. Berarti petanya sama. Jadi fx dan gx sama untuk x1. Berarti kamu tulis dulu nih. F1 sama dengan G1. Kan sama. Peta yang sama untuk x sama dengan 1. Ya. Berarti F1 kan berarti 1 kuadrat min 3 kali 1 plus A sama dengan 2x plus B ya. Jadi Koko tulisnya fx gx dulu ya. Jadi x kuadrat min 3x plus A sama dengan 2x plus B. Lalu kamu masukin x-1. 1 kuadrat min 3 kali 1 plus A sama dengan 2 kali 1 plus B. 1 min 3 plus A sama dengan 2 plus B. Dia tanya A min B. Wah, ini mah easy peasy. Min 2 plus A sama dengan 2 plus B. Dia nggak nanya nilai A, dia nggak nanya nilai B. Dia nanya A min B. Ya sudah, semua semua yang ini A-nya kamu taruh di kiri, B-nya kamu taruh di kiri juga. Kan A nggak berubah ya, karena dia ada di sisi kiri juga. Atau ruas kiri. Nah, B-nya yang kamu pindahin, langsung minus. Nongol dia. Terus 2, ini minus pindah ke sini ya, plus 2. Oke. Jadi A min B adalah 4. Gitu doang. Dia nggak nanya A-nya berapa, B-nya berapa. Nggak peduli. Oke. 10 dapat. Aku akan copy lagi. Nah, sekarang kita lihat yang SKC. Nomor 1 dan 2 dulu. Oke. Kalau nggak, kamu buka di WA kamu. Udah ada tuh. Eh, Kamu kasih waktu lagi 10 menitan untuk ngerjain ya. Yang ini. Oke, untuk yang SKC punya ya. Aku pause lagi.